Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat FIB, pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang Fakultas Ilmu Budaya. Saya sudah bersama tamu spesial kita, Dr. Anda Rohwijatini MSI, Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Eko. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Fakultas Ilmu Budaya Ibu. Oke. Mungkin yang pertama, sejarah Fakultas Ilmu Budaya, seperti apa Bu ini? Ya, terima kasih Mas Eko bahwa Fakultas Ilmu Budaya berawal dari pendirian jurusan Ilmu Budaya di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Nah, jurusan Ilmu Budaya ini telah dirintis keberadaannya sejak dibentuknya Laboratorium Bahasa pada tahun 1990. Laboratorium Bahasa yang kemudian berubah menjadi Pusat Bahasa atau English Language Center pada tahun 1992 ditunjuk oleh pimpinan universitas untuk mempersiapkan penyelenggaraan program D3 Bahasa Inggris. Nah, instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya panitia pendirian program D3 Bahasa Inggris berdasarkan SK Rektor nomor keputusan 179 /PT 30 /I/1995, dan hal itu menjadi awal terbentuknya program studi D3 Bahasa Inggris yang akhirnya program D3 Bahasa Inggris ini menginduk pada UPT bidang studi bahasa, dan prodi bahasa D3 Bahasa Inggris ini akhirnya memperoleh SK Dijen Dikti nomor 456 /Dikti /1998 yang berada langsung di bawah universitas. Kemudian dari tahun ke tahun, sejak meluluskan pertama tahun 2000, permintaan untuk program studi S1 semakin meningkat. Hal ini kemudian menjadi landasan untuk dibukanya program Strata 1 yang kemudian program Strata 1 ini alhamdulillah kemudian terjawab dibukanya program sarjana S1 Bahasa dan Sastra Inggris dan program sarjana S1 Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini dengan SK Rektor nomor keputusan 296 /H23/OT/2007 tanggal 24 Agustus 2007. Nah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya menjadi istilahnya, selain program D3 Bahasa Inggris, kemudian S1 Bahasa dan Sastra Inggris, S1 Bahasa dan Sastra Indonesia. Di tahun 2010 itu juga jurusan bahasa Inggris, jurusan Ilmu Budaya ini ada SK bersamaan itu, SK berdirinya prodi D3 Bahasa Mandarin. Kemudian tahun berikutnya 2010 berdirilah juga program studi sastra Jepang. Nah, ini berarti satu-satunya jurusan ilmu budaya yang mempunyai 5 prodi. Bisa dikatakan ibarat kata
satu jurusan 5 prodi masih menginduk kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Maaf, ulang, jadi 5 prodi dalam satu jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Dengan itu kemudian lalu berpikir bagaimana kalau sudah banyak prodinya, akhirnya ini banyak yang mengatakan mestinya ini akan lebih baik, akan menjadi fakultas. Nah, kemudian akhirnya turunlah SK seiring perkembangan jurusan. Tahun 2014 berdirilah program studi Kependidikan Bahasa Indonesia. Dan pada tahun yang sama, program studi tersebut mulai melakukan penerimaan mahasiswa untuk angkatan pertama. Nah, setelah beberapa proses pengajuan Fakultas Ilmu Budaya berdasarkan SK Rektor nomor 1600 UN 23 OT 01 2014, jurusan Ilmu Budaya berubah menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Dan memenuhi kebutuhan ini setahun kemudian 2015, kemudian fakultas ini sudah menambah prodi baru, yaitu program pendidikan bahasa Inggris. Dan sampai sekarang itu yang bisa dikatakan bahwa itulah sejarahnya mengapa atau cikal bakal dari Fakultas Ilmu Budaya adalah D3 bahasa. Jadi kalau Inggris. dihitung-hitung dari awal dididikannya Fakultas Ilmu Budaya sampai sekarang kira-kira berapa tahun ya Bu ya ini? Berarti memasuki sekitar kalau berdirinya D3 itu 1997 sampai menjadi fakultas 2014. Berarti kalau dihitung dari berdiri fakultas sampai sekarang berarti sekitar 8 tahunan gitu Bu? Iya, sekitar itu. Berarti usianya masih muda Bu. Betul, ya. Tapi insya Allah prestasinya banyak Bu ya. Amin. Kalau dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain yang ada di Universitas Jenderal Sudirman, kira-kira Fakultas Ilmu Budaya ini punya ciri khas tidak Bu? Misalkan ciri yang membedakan dengan fakultas lain di Universitas Jenderal Sudirman, seperti apa Bu ini? Ya, kalau kita berbicara ciri khas, mestinya masing-masing fakultas punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, ketika kita berbicara ciri khas Fakultas Ilmu Budaya, ya budaya, kita itu ingin melestarikan kebudayaan yang ada di sekitar kita, karena kita ini lingkup budaya Banyumas, maka kita mencirikan, melestarikan, menguriri budaya Banyumasan. Nah, ini tertuang juga ketika para mahasiswa itu menerima mata kuliah wajib ya, yaitu tentang ilmu budaya, baik itu D3 maupun S1. Dan juga sehingga ini ciri khasnya apanya, kita tahu bahwa budaya Banyumas begitu banyaknya, sehingga ini mencirikan pada mata kuliah yang lain yang intinya bisa saling istilahnya saling membentuk, menjadikan bahwa ini kita harus melestarikannya, menyejajarkan dengan budaya-budaya yang lain yang ada di perkuliahan kita. Berarti bisa dikatakan Fakultas Ilmu Budaya adalah fakultas yang melestarikan budaya-budaya, terutama budaya Banyumas. Iya, ciri khas kita, kita misalnya budaya Banyumas. Iya. Baik Bu, mungkin bisa diulang lagi Bu, mungkin untuk informasi bagi mungkin calon pelamar mahasiswa baru, ada prodi-prodi apa saja Bu di Fakultas Ilmu Budaya? Oke, jadi prodi di
Fakultas Ilmu Budaya itu ada 7. Ada 7 ya Bu ya? Ada 7 yang terangkum di dalam 4 jurusan. Kita lihat kalau yang jurusan, ada 4 jurusan itu, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Itu memuat 2 prodi, yaitu prodi S1 Sastra Inggris dan prodi D3 Bahasa Inggris. Kemudian jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu ada prodi Sastra Indonesia. Jurusan Bahasa dan Sastra Asia Timur ada prodi Sastra S1 Sastra Jepang dan D3 Bahasa Mandarin. Dan jurusan Pendidikan Bahasa ada 2 prodi, yaitu prodi Bahasa Inggris dan prodi Bahasa Indonesia. Itu. Ya. Mungkin untuk prodi-prodi tadi terkait, mungkin ini informasi yang jadi poin penting untuk pelamar mahasiswa baru Bu. Misalkan akreditasinya. Mungkin bagi yang ingin ke FIB ini ingin tahu akreditasi masing-masing prodi gitu Bu. Ya, kita tahu bahwa dari 7 prodi ini 4 itu terakreditasi A, yaitu Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Sastra Jepang, dan dan D3 Mandarin. Sedangkan yang 3 prodi itu akreditasinya B, yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, serta D3 Bahasa Inggris. Baik Bu, jadi mungkin sahabat FIB mungkin perlu dicatat ya bahwasanya sebagian besar prodi di Fakultas Ilmu Budaya sudah A ini, jadi tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya Bu, mungkin sarana dan prasarana mungkin nanti yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran mungkin. Jadi mungkin sahabat FIB mungkin bisa memperkirakan nanti di FIB bisa melakukan apa di tempat yang bagaimana mungkin Bu. Ya, karena kita di 7 prodi ini misalnya pendidikan bahasa, kita mempunyai lab micro teaching. Lab micro teaching ya? Ya, juga mungkin lab-lab yang lain yang untuk prodi-prodi yang lain itu ada lab bahasa dan multimedia, kemudian juga ada lab komputer, lab sasdaya, dan juga ada studio ini. Mungkin satu saat tahun depan insya Allah bisa ada TV barangkali seperti itu. Ini ya. Kemudian fasilitas yang lain, ini lapangan olahraga untuk voli, kemudian basket, kemudian juga wall climbing, ini juga gedung-gedung pembelajaran, gedung aula untuk kegiatan mahasiswa maupun kegiatan apa saja bisa di gedung D atau sekarang namanya gedung Bambang Lelono misalnya itu kita juga ya ada panggung terbuka yang sebentar lagi juga akan selesai, kemudian ada pendopo, mungkin ruang UKM, kemudian juga ruang seminar, kantin yang istilahnya untuk kita ngasuh untuk makan-makan, musola, tempat parkir, mungkin security maupun pusat informasi ilmiah. Saya kira itu yang ada di lingkup Fakultas Ilmu Budaya. Terkait tadi kegiatan mahasiswa, Ibu menyebutkan ada voli, wall climbing, kemudian ada UKM. Kegiatan mahasiswa atau mungkin ada di Hima gitu Bu ya? Kira-kira ada Hima apa saja Bu yang ada di Fakultas Ilmu Budaya? Hima itu ada banyak ya, artinya kita banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Ternyata mahasiswa kita memang karena ada 7 prodi ini masing-masing membentuk Hima. Ada Hima misalnya Sasindo, Hima Sasi. Terus ini banyaknya ini karena kalau sastra Inggris misalnya Hima HMSI. Kemudian Jepang itu ada Hijasu. Nah itu ya.
Terus ini banyak sekali itu ya. Jadi mahasiswa FIB ini tidak perlu khawatir Bu ya, bisa menyalurkan minat bakatnya melalui hima masing-masing prodi gitu Bang. Betul. Kemudian untuk kerjasama nih Bu, kira-kira Fakultas Ilmu Budaya ini bekerja sama dengan pihak mana saja gitu Bu? Kalau kita berbicara kerjasama, alhamdulillah kita itu bidang 3 itu sudah bekerja sama dengan beberapa ini ya, baik di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri sendiri ya. Jadi kalau kita hitung nggak terhitung ya, saking banyaknya barangkali itu. Misalnya kalau kita lihat baru saja beberapa waktu yang lalu ada kerjasama antara FIB khususnya yang untuk Mandarin ini dengan kereta cepat Indonesia Cina itu. Luar biasa ya. Artinya gini, mahasiswa itu belum selesai, sudah ditunggu. Wih, keren banget ya Bu ya. Iya, jadi itu yang ya seperti itulah ya. Jadi mungkin Jepang pergi. Iya, kemarin saya dapat informasi kalau Jepang itu bekerja sama dengan misalkan contohnya ibaratnya university, benar Bu ya? Betul. Kemudian ada OAU International Osaka University. Dan dengar-dengar kemarin ada desas-desus ini Bu Dekan bersama Wakil Dekan kemudian dari Kesmas kalau tidak salah akan berangkat ke Jepang. Bagaimana Bu ceritanya Bu? Siapa saja yang akan berangkat Bu? Nah ini kebetulan nanti di akhir bulan ya, tepatnya mungkin tanggal 27 ya, 27 Oktober itu kami berlima itu saya, kemudian WD1 Bu Eli dan juga WD3 Bu Ida, kemudian yang dari Fikes Pak Dekannya Prof Saryono dan Budian kalau nggak salah, atau Budian nah itu sebagai ketua jurusan NOS di sana. Berlima kami. Dengar-dengar kerjasama dengan Nippon Academy ke Jepang, benar Bu? Betul, betul. Wah, keren banget nih. Dalam waktu dekat Dekan Fakultas Budaya akan berangkat ke Jepang ini, sahabat FIB. Keren banget ya Bu ya. Dari kerjasama yang dilakukan tadi Bu, mungkin ada hubungannya dengan lulusan. Mungkin prospek lulusan FIB ini yang diharapkan dari Fakultas Budaya menjadi lulusan yang seperti apa Bu? Sebetulnya kalau kita berbicara lulusan itu kadang-kadang kita tidak menduga. Satu contoh, ternyata memang sesuai dengan bidang yang dimasukinya ya, misalnya jadi guru misalnya pendidikan itu sudah pasti. Tapi barangkali juga tiba-tiba aja jadi pegawai bank misalnya, itu tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Ya, jadi mungkin penerjemah, itu bisa. Jadi mungkin hal-hal yang semacam itu. Dan itu tadi ketika lulus D3 itu yang saya katakan tadi, belum lulus sudah ditunggu. Nah, itu karena memang ternyata bahasa Mandarin ini sangat-sangat menarik bagi mereka yang berkecimpung di dunia itu. Berarti bisa dikatakan FIB ini mempersiapkan lulusan yang serba bisa, multi talent gitu Bu ya? Kalau saya katakan seperti itu, karena ya kebetulan anak-anaknya juga mungkin karena merasa senang sesuai dengan pilihan mereka, sehingga dia punya skill yang lain itu sini aja gitu. Yang semuanya itu sebetulnya mereka itu pintar berkomunikasi, itu sehingga dia bisa di mana-mana. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu, terkait dengan harapan Bu Dekan, kemudian keinginan gitu terhadap perkembangan dan kemajuan Fakultas Budaya. Dari Bu Dekan sendiri menginginkan kedepannya ini Fakultas Budaya seperti apa gitu Bu? Nanti di bulan ini tanggal 24 Oktober 2022 ini FIB berulang tahun yang ke-8. Ulang tahun ke-8. Ya, kalau kita bicara baru 8 tahun ya. Kita lihat dari awal berdirinya 2014, sarana prasarana yang semakin tahun semakin meningkat, sehingga kita bisa melihat terlihat dengan nyata ya,
hal-hal yang ada di seputar Fakultas Ilmu Budaya. Harapan saya ini nantinya akan terus berkembang menjadi fakultas yang ibaratnya seperti ini. Meskipun kita masih baru lah ya, kalau ibarat anak itu masih kelas 2 SD, tapi kalau kita bandingkan, kita tidak kalah dengan fakultas-fakultas yang sudah berulang tahun ke 59, kita 60, itu ini kan. Nah, alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan 5 besar. Untuk 5 besar, keren banget di antara fakultas yang lain Bu ya? Di antara dari 12 fakultas kita termasuk yang 5 besar. Dan ini kan ada reward dari universitas sehingga ini kita bangga lah. Jadi kalau begitu kita harus selalu ini kali dosen teknik itu saling bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga nanti hal-hal yang sudah kita lihat dari ribet-ribet semacam ini menjadi cambuk buat FIB nantinya ke depan, tidak 5 besar tapi mungkin juara pertama misalnya. Amin. Nantinya jadi akan fakultas seperti terdepan itu. Bu ya? Iya, jadi saya kok yakin seperti itu. Kemudian kita lihat dari SDM yang sekarang mungkin ya karena masih muda dan dosennya juga masih muda-muda semua, sehingga bisa kita katakan tanda petik maklum masih golongan 3 misalnya seperti itu. Tapi kita lihat nanti 2 tahun ke depan mudah-mudahan ada yang sudah menjadi profesor gitu. Amin. Yang tadinya AA langsung ngurus lektor menjadi lektor kepala. Saya yakin di tahun-tahun ini, paling nggak tahun depan itu lektor kepalanya sudah tidak seperti sekarang lah ya, sedikit tapi nanti lama-lama. Sehingga nanti kita meskipun masih tanda petik muda, nanti tidak kalah dengan fakultas-fakultas yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, satu hal yang keinginan apa ya ini buat untuk saya itu satu saat, tidak dalam waktu yang terlalu lama, bisa jadi menjadi trendsetter budaya Banyumas di FIB seperti itu. Dan orang kan mengatakan unsut ya, pasti FIB. Itu keinginan yang nggak tahu itu mulu-mulu atau seperti apa. Semoga itu, terwujud, kedepannya seperti itu. Iya. Seperti itu maksudnya. Matur nuwun, terima kasih Bu Dekan atas waktunya. Terima kasih, semoga menjadi penyemangat kita semua. Baik sahabat FIB, itu tadi kita bincang-bincang tentang Fakultas Budaya. Semoga kedepannya, karena ini mendekati Disnatal FIB, semoga kita doakan bersama, semoga FIB menjadi fakultas terdepan, maju, dan menjadi trendsetter dari fakultas-fakultas lain. Jadi ketika mengenal Universitas Jenderal Sudirman, maka FIB. Ya, kita doakan bersama. Sekian dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.